Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. Tiga wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi.